Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ketua kelas silakan persiapkan dulu. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan membaca belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum setelah kita membaca doa, kita selanjutnya literasi, yaitu membaca Al-Quran. Silakan buka surah juz 30 Al-Ikhlas. Al-Ikhlas juz 30 Al-Ikhlas. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada yang sakit? Izin, ada yang izin? Dengan namanya dulu, Abdul Ma'ruf Matulada, Andi Anissa Nurul Hamid, Andi Mamarul Abdan Irfan, Andi Putri Naisila, Anggung Lanesa Satian, Aura Nisa Intana Prilia, Auria Aziza Aryanandana. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan membuat suatu proyek atau hasil. Tentu masih banyak saudara-saudara kita yang ingin merasakan yang namanya kenikmatan iman. Iman yaitu Islam. Masih banyak keluarga atau saudara-saudara kita yang berada di jalan yang memang tidak diinginkan di dalam Islam, seperti
banyak orang yang melupakan ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu pada pagi hari ini saya memberikan motivasi bahwa dengan pembelajaran Shu'abul Iman kita harus lebih meningkatkan iman. Dan ada 3 cabang itu iman yang berkaitan dengan amal hati, amal lisan dan perbuatan. Itu nanti yang kita cari seperti apa cabang-cabangnya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga bisa membangkitkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Oke? Jadi sebelum saya lanjut, kalau kira-kira materi Shu'abul Iman, cabang-cabang iman, sejauh ini apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami tentang iman, tentang cabang-cabang iman, tentang contoh-contoh iman? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada? Arti iman ada? Ada yang bisa? Oh, ini pengertian Shu'abul Iman kira-kira masih ingat? Apa? Shu'abul Iman, Pak. Shu'abul Iman itu cabang-cabang iman. Kalau penerapannya di dalam kehidupan, Penerapan Shu'abul Iman kan itu artinya kalau iman kan percaya. Jadi kalau contoh penerapan di kehidupan sehari-hari itu Pak, kayak sama kita menjalankan amal sunnahnya Rasul atau menjalankan sholat lima waktu dan juga menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai seorang muslim. tepuk tangan dulu. Jadi seperti yang dijelaskan bersamanya tentang Shu'abul Iman, cabang iman dan seperti apa contohnya dalam kehidupan, yaitu intinya adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segalanya, segala larangannya. Dan tidak sampai di situ, Shu'abul Iman itu terdapat 3 cabang. Nah, yang ketiga cabang ini nantinya kita akan memproyeksikan, mencari yang mana itu yang berkaitan dengan cabang itu. Ada yang berkaitan dengan tingkah laku, ada yang berkaitan dengan lisan, perkataan, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi saya mau jadi bagi 3 kelompok. Jadi setelah nanti ada 3 kelompok, kita nanti bagikan ini. Kita memproyeksikan. Nah, jadi cara pembagian kelompoknya adalah saya hitung 1 sampai 3. Jadi 1 sampai 3 kita kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Jadi kita sebut saja nah. Hitung. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Oke, cut dulu. Cut. Tidak terus coba. Kau di sini. Sudah. Yo, kau dalam koi. Silakan diikat. Satu materinya adalah materi iman berkaitan dengan amal hati. Kelompok 2 materi iman berkaitan amal lisan. Oh iya. Kelompok 3 materi iman berkaitan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan. Dengar dulu. Nah, karena ini ada pelajaran lain. Oke, saya bagi dulu anunya. Sudah saya olah ini saya bukan dengan ulang lagi. Proyeknya. Oke, Pak. Silakan ada kerja, Pak. Kita amal kita sudah boleh dibahas dulu. Kelompok 1 berkaitan amal hati. Ada di halaman 30 kelompok 1 itu membuat
kota konsep. Kalau yang kerja berarti dia tunggu dulu. Yang kerjanya yang kerja. Jadi mau pengertian ini coba gimana dengan amal anggota badan. Kelompok mantap. Ternyata dia pintar. Oke, bagus. Tambahan pelajaran. Hebat tahu atau nilai. Iya Pak, jangan hanya ikutin. Ada yang penting bisa. Bisa. Oke. Senyum-senyum kan,
11 bertaubat, 12 tahu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 raja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. 14 bersyukur, 15 memenuhi janji, 16 bersabar, 17 ridha terhadap ketekunan Allah Subhanahu wa taala, 18 bertawakal, 19 bersikap rahmah atau sayang, 20 bertawaduk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, 21 meninggalkan sombong dan ujub, 22 meninggalkan hasad, 23 meninggalkan dendam, dan yang terakhir meninggalkan dan marah. Jadi itu adalah pemaparan dari hasil kerja kelompok kami. Untuk sebelum menutup, adakah yang dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan? Saya ingin bertanya, bagaimana cara beramal hati dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari kelompok kedua. Jadi saya ulang pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya berbuat amal kebaikan, amal hati dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawabannya kami akan serahkan ke teman saya. Ikhlas dalam amal yaitu melakukan setiap kegiatan dengan baik. Apakah jawaban kami dapat optimal? Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok 3? Bagaimana cara meninggalkan rasa dendam pada orang lain dan apa penyebab dari dendam? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya ulang pertanyaannya. Pertanyaan itu adalah bagaimana caranya kita meninggalkan rasa dendam di hati dan apa penyebab dari rasa dendam. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan rasa dendam dalam hati, yaitu dengan cara bagaimana caranya kita mau berlapang dada untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, dan juga kita bagaimana caranya mau berusaha untuk memaafkan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Lalu apa sih penyebab dari dendam itu? Jadi penyebab dendam itu biasanya terjadi karena perkataan, perilaku, ataupun perbuatan yang menyakiti hati kita, dan juga bisa saja karena pengkhianatan ataupun penipuan. Jadi itulah jawaban yang bisa saya berikan. Apakah kelompok 3 dapat menerima jawaban kami? Sebelum menutup presentasi dari kami akan memberikan sedikit ilmu yang baru, yaitu apa saja manfaat dari penerapan cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Nah, manfaat yang bisa kita dapatkan dari cabang iman yang berkaitan dengan amal hati, yaitu kita bisa mendapatkan ketenangan hidup dan kita juga bisa mendapatkan jalan yang lurus atau jalan yang baik ke menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hasil presentasi kami, semoga dari presentasi kami juga saya dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang baru dari materi kita hari ini, dan juga kita juga dapat melaksanakan cabang iman yang berkaitan dengan hati dan di kehidupan kita sehari-hari yang sudah tertulis contoh. Karena kalau kita melakukan ini dengan tulus hati, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang sesuai. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Manfaat dari pelajaran amal berkaitan dengan amal lisan pakai Oke, silakan pertunjukan kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ilmu cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aulia Gadi. Saya
keempat, mengajarkan suatu ilmu. Kelima, berdoa. Keenam, berpikir atau beristighfar. Dan yang terakhir yaitu menjauhi perkataan sia-sia atau mungkin jawaban dari kelompok kami adalah Apa pertanyaan? apakah jawaban kami bisa diterima di kelompok kami? Sempat ada yang bertanya. Kertas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ucapan kita selalu membawa kebaikan bagi orang lain? Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Lamka. Jawabannya adalah berpikir sebelum berbicara. Apabila kita salah berbicara, sebarang berbicara, maka kita akan menyakiti perasaan orang lain. Berbicara dengan baik. Yang kedua, berbicara dengan baik. Yang ketiga, pilih kata-kata dengan bijak hingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Apakah jawaban dari kami bisa diterima oleh kelompok 3? Bisa. Oke, selanjutnya terdapat manfaat dari syukuran yang berbeda dengan alisan. Dan itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa lebih beriman lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap terus. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Satria. Saya Andi Putri Nazila. Saya Syifa Syawalisya. Kami akan membacakan konsep-konsep cabang iman amal anggota badan. Cabang iman dalam Islam ini disebut juga sebagai Iman dalam Islam ini disebut juga sebagai amalan bir. Karena sudah yang silakan di modis tuh silakan kerja. Ayo. Enggak apa-apa. Video Mi. Biar Mi karena nanti enggak pakai suara. Oh, cut. Bagaimana kelompoknya? Mau pilih sendiri atau saya yang pilih? Bagaimana aja atau bagaimana? Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, jadi kelompok 1 berada di sini. Kelompok 2 berada di sini. Kelompok 3 berada di
cabang iman itu terbagi atas 3. Ada cabang iman berkaitan hati, lisan, dan perbuatan. Jadi motivasinya adalah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kecilnya. Jadi saya tanya, bagaimana tanggapan anak-anak sekalian setelah mempelajari materi ini dengan metode seperti ini? Kira-kira bagaimana? Kira-kira setelah mempelajari apa kira-kira yang Anda dapatkan apa manfaatnya?